selamat sore. Perkenalkan, kami kelompok 1, Angkatan 5, Latsar CPNS 2021, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dengan saya sendiri, Peggy Indra Pertiwi. Saya Muhammad Zulfauzi. Dan saya Apriyanti Nurcayani. Sore hari ini enaknya kita bahas apa ya, Mas, Mbak? Gimana kalau kita bahas nilai-nilai ASN? Ya, buat nambah pengetahuan kita gitu, sama biar kita lebih paham lagi tentang sikap-sikap yang seharusnya seorang ASN lakukan dan hindari. Iya, setuju banget tuh Mas Zul. Bisa karena terbiasa ya karena udah paham apa aja yang perlu dilakukan. Apalagi sikap-sikap ASN yang tidak enak didengar santer diomongin di masyarakat sekitar kita nih. Nah, betul juga tuh, Mas, Mbak. Jangan sampai kita terjerumus menjadi salah satu oknum ASN yang dibicarakan tersebut ya. Yuk, mulai kita bahas nilai-nilai ASN. Nah, ini topik bahasan kita. Ada akuntabilitas, 2 nasionalisme, ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, yang kelima anti korupsi. Keenamnya nanti ada kesimpulannya juga loh. Nah, untuk akuntabilitas, bisa kali Mbak Apriyanti yang menjelaskan? Bisa. Baik. Yang pertama dari aneka ini ada akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Lalu ada contoh good and bad practice akuntabilitas ini sendiri, yaitu yang pertama contoh good practice akuntabilitas, datang dan pulang sesuai dengan jadwal yang berlaku. Jadi, misalnya jam datang itu jam 8 pagi, jadi tidak boleh lebih dari jam itu. Lalu begitu juga dengan jam pulang, yaitu jam 4 sore. Tidak boleh kurang dari jam tersebut. Termasuk juga waktu saat istirahat. Jika waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 1 siang, maka tidak ada ASN yang masih berkeliaran di kantin ataupun di mall sekitar kantor. Lalu yang kedua, contoh good, menyampaikan laporan kinerja sesuai target waktu dan isi lapkin harus sesuai dengan yang dikerjakan. Misal nih, TU sudah menyampaikan tanggal deadline pengumpulan lapkin, maka sebelum deadline tersebut sebaiknya diselesaikan dan dikumpulkan. Tak kalah penting juga isi dari lapkin itu sendiri, tidak boleh mengada-ngada. Lalu untuk contoh bad practice-nya, datang terlambat dan pulang lebih cepat dari waktu yang berlaku. Ini kebalikan dari contoh good sebelumnya. Lalu yang kedua, pada saat pandemi ini banyak ASN yang menggunakan waktu kerjanya dengan cara longgar. Jadi saat WFH itu biasanya bangunnya akan lebih siang dari jam kantor seharusnya. Lalu yang kedua, telat menyampaikan laporan kinerja bulanan dan isi laporan kinerja itu tidak sesuai yang dikerjakannya. Bisa saja mengkopas dari punya temannya dan mengeditnya agar tidak ketahuan. Jangan ditiru ya. Lalu next, nilai kedua dari aneka yaitu nasionalisme. Nasionalisme itu apa ya? Nasionalisme itu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan dan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Contoh dari good and bad practice dari nasionalisme ini, yang pertama, contoh good itu ada menghormati dan menghargai semua orang di lingkungan kerja maupun di mana saja tanpa membedakan suku ataupun rasnya. Lalu yang kedua, bangga menggunakan produk Indonesia. Contohnya yang paling bisa dilakukan yaitu dengan memakai batik setiap hari Kamis di kantor. Bisa juga menggunakan batik di luar jam kerja juga. Lalu untuk contoh bad practice dari nasionalisme ini, melakukan bullying
atau membedakan perlakuan ke seseorang yang berbeda suku, ras, dan agamanya. Ini tidak boleh terjadi ya, karena ASN merupakan contoh bagi masyarakat yang luas. Lalu yang kedua, contoh bad practice-nya senang memakai produk asing. Nah, ini juga jangan sampai ASN mempunyai perilaku seperti ini, karena ini juga akan memperhambat para pelaku bisnis lokal untuk mengembangkan kreativitasnya. Lalu selanjutnya ada nilai etika publik yang akan dijelaskan oleh Mbak Peggy. Baik, terima kasih Mbak Apri. Nilai aneka yang ketiga, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun dimensi etika publik. Yang pertama, kualitas pelayanan publik. Yang kedua, modalitas. Yang ketiga, tindakan integritas publik. Apa sih pentingnya etika dalam urusan publik? Yaitu satu, kewaspadaan profesional. Yaitu bahwa dia harus menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Yang kedua, sebagai kewaspadaan spiritual, yaitu merujuk pada penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Berikut contoh etika publik yang baik. Yang pertama, sopan santun. Sopan santun merupakan salah satu budaya yang sudah kita terapkan sedari kecil. Di tempat kerja pun, sopan santun sudah biasa kita jumpai seperti menghormati atasan, menghormati orang yang lebih tua. Sopan santun pun tidak terbatas hanya antara perbedaan usia, namun juga harus dilakukan kepada sesama. Seperti peribahasa yang kita ketahui, perlakukan orang lain sebagai kamu ingin diperlakukan. Yang kedua itu taat aturan. Saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Untuk pasien positif pun masih terus bertambah. Pegawai Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selalu dihimbau untuk melaksanakan peraturan pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti memakai masker, mencuci tangan, tidak berkerumunan. Diharapkan dengan terus taat aturan pemerintah, kita semua dapat kembali hidup normal seperti biasa. Apabila kedua sikap baik ini tidak diterapkan, maka yang akan terjadi adalah tidak adanya etika publik bagi pegawai ASN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dul. Baik, nilai aneka yang berikutnya yaitu komitmen mutu. Standar penjaminan mutu di setiap instansi atau organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan misi yang akan dituju pun berbeda. Tapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu di setiap instansi. Yang pertama yaitu efektif atau tepat sasaran, yang kedua efisien atau tepat guna, yang keempat inovatif, yaitu perubahan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang, dan yang keempat berorientasi pada mutu. Bentuk good practice dari komitmen mutu ini yaitu dengan memanfaatkan, berkreasi, serta berinovasi dengan berbagai bentuk teknologi informasi. Nah, di instansi kita, implementasi daripada good practice komitmen mutu ini yaitu dengan menyediakan EIPT atau Elektronik Izin Pemberian Transmigrasi untuk memudahkan NGO atau Non-Government Organization dalam mengajukan permohonan atau perpanjangan izin transmigrasi. Nilai aneka yang terakhir yaitu anti korupsi. Secara definisi, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ada 7 jenis tindak korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, gratifikasi. Nah, tindakan korupsi ini menjadi hal yang paling serius dan sering kita jumpai di negara kita. Korupsi terjadi bukan hanya karena adanya niat buruk,
tetapi juga karena adanya kesempatan dan lemahnya hukum di Indonesia dalam memberikan hukuman bagi para koruptor. Ya, tak heran kita menjumpai adanya pejabat yang melakukan tindakan korupsi tidak hanya sekali, bahkan ada yang 2 kali, serta berkali-kali. Oh iya, korupsi juga tidak hanya berkaitan dengan unsur-unsur pemerintahan, tapi korupsi juga dapat terjadi di sektor swasta, kelompok kecil, bahkan pada tingkat individu. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan budaya korup yang sudah mengakar di Indonesia, yaitu dengan memutus rantai korupsi yang dimulai dari diri kita sendiri, dengan menjadi pribadi yang lebih peduli dan aware, serta tidak membiarkan berkembangnya lingkungan yang korup. Nah, ini salah satu bentuk bad practice. Mari kita lihat videonya. Nah, seperti yang diliput oleh majalah Tempo, kita bisa lihat bahwa ada isu yaitu jual beli jabatan yang dilakukan oleh para pejabat di instansi tempat kita bekerja. Walaupun kabar ini masih ditelusuri, namun tindakan jual beli jabatan tidak dibenarkan, apapun alasannya, karena itu merupakan bagian dari tindakan korupsi. Ya, seperti sudah saya jelaskan tadi, ada 7 tindakan jenis korupsi. Dan jual beli jabatan ini ya masuk ke dalam salah satunya, yaitu suap menyuap. Nah, itulah tadi poin-poin daripada nilai aneka, yaitu balik lagi, yang pertama ada akuntabilitas, N-nya nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Dan selanjutnya, podcast ini saya kembalikan kepada host kita, yaitu Mbak Peggy. Nah, setelah kita sudah paham kelima aneka tadi, dapat disimpulkan bahwa sebagai ASN, kita diharapkan untuk tetap terus menjalankan nilai-nilai dasar ASN. Kita diharapkan untuk mampu menjaga nama baik diri kita sendiri maupun instansi tempat kita bekerja. Satu kesalahan fatal yang kita perbuat dapat langsung menghancurkan karir kita. Betul tidak, Mas, Mbak? Betul Ya, banget, betul Mbak. sekali, Mbak Peggy. Untuk itu, kita perlu saling mengingatkan nih, untuk tetap terus berpegang teguh pada nilai-nilai dasar ASN. Oh iya, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, kita punya slogan nih untuk teman-teman ASN di seluruh Indonesia agar tetap semangat menjalankan nilai-nilai dasar ASN. ASN cerdas, ASN ASN taat aneka.